Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan menyelami salah satu dongeng paling terkenal dari Jawa Tengah, yaitu Kisah Timun Emas. Sebuah cerita tentang keberanian, kecerdikan, dan keajaiban yang luar biasa. Siap untuk berpetualang? Yuk, kita mulai. Dahulu kala, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Ia hidup sebatang kara dan sangat mendambakan seorang anak. Suatu hari, saat sedang berjalan di hutan, ia bertemu dengan sesosok raksasa hijau yang menakutkan bernama Buto Ijo. Mbok Srini yang ketakutan pun menceritakan keinginannya. Anehnya, raksasa itu justru memberinya sebuah biji timun emas. Buto Ijo berkata, "Tanamlah biji ini, nanti kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, saat ia berusia 17 tahun, kamu harus menyerahkannya kembali padaku untuk kusantap." Karena begitu mendambakan seorang anak, Mbok Srini pun menyetujui perjanjian itu tanpa berpikir panjang. Ia menanam biji itu dengan penuh kasih sayang. Beberapa minggu kemudian, tanaman timun itu berbuah sangat lebat, dan ada satu buah timun yang paling besar dan berwarna keemasan. Saat buah itu dibelah, sungguh ajaib, di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini sangat bahagia dan menamainya Timun Emas. Tahun demi tahun berlalu, Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan cerdas. Mbok Srini sangat menyayanginya, namun hatinya selalu gelisah mengingat janjinya pada Buto Ijo. Semakin dekat hari ulang tahun Timun Emas yang ke-17, semakin besar pula ketakutan Mbok Srini. Akhirnya, ia pun menceritakan segalanya pada Timun Emas. Mendengar cerita itu, Timun Emas tidak menangis. Ia justru berkata, "Ibu, jangan khawatir, aku tidak akan menyerah begitu saja." Malam sebelum hari penagihan tiba, Mbok Srini bermimpi bertemu seorang pertapa suci. Pertapa itu menyuruhnya pergi ke Gunung Gundul untuk meminta bantuan. Keesokan paginya, Mbok Srini segera pergi ke gunung itu dan bertemu dengan sang pertapa. Pertapa itu memberinya 4 bungkusan kecil berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Ia berpesan, "Berikan ini pada Timun Emas. Gunakan satu persatu saat ia dikejar oleh raksasa." Tibalah hari yang ditakutkan. Buto Ijo datang dengan suara menggelegar menagih janji. Mbok Srini menyuruh Timun Emas untuk lari lewat pintu belakang sambil membawa keempat bungkusan ajaib itu. Melihat Timun Emas melarikan diri, Buto Ijo menjadi murka dan langsung mengejarnya. Langkahnya yang besar membuatnya cepat mendekat. Saat raksasa itu hampir menangkapnya, Timun Emas melempar bungkusan pertama berisi biji mentimun. Ajaib! Seketika tumbuh ladang mentimun yang sangat lebat dan melilit kaki raksasa. Buto Ijo sibuk memakan buah-buahnya, memberi Timun Emas waktu untuk lari lebih jauh. Tapi Buto Ijo berhasil bebas dan kembali mengejar. Timun Emas selalu melempar bungkusan kedua berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Kaki Buto Ijo terluka parah, tapi amarahnya membuatnya terus maju. Saat jarak mereka kembali menipis, Timun Emas melemparkan bungkusan ketiga berisi garam. Sesaat kemudian, daratan di belakangnya berubah menjadi lautan yang sangat luas. Buto Ijo memang raksasa yang sakti. Ia berhasil berenang menyeberangi lautan itu. Kini, Timun Emas hanya punya satu harapan terakhir. Bungkusan berisi terasi. Dengan napas yang tersengal-sengal, ia melemparkannya ke arah Buto Ijo. Dan keajaiban terbesar pun terjadi. Terasi itu berubah menjadi lautan lumpur mendidih yang sangat luas. Buto Ijo yang kelelahan akhirnya terjebak di dalamnya. Ia berteriak minta tolong, namun akhirnya tenggelam dan lenyap di telan lumpur panas. Timun Emas pun selamat. Ia kembali ke pelukan ibunya dengan penuh rasa syukur. Sejak saat itu, mereka hidup bahagia selamanya, tanpa gangguan dari Buto Ijo lagi. Nah, teman-teman, seru sekali kan ceritanya? Kisah Timun Emas mengajarkan kita bahwa dengan kecerdikan, keberanian, dan doa, kita bisa mengatasi rintangan sebesar apapun. Jangan pernah menyerah. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.